yang galak, dengarkan baik-baik dan jangan berbicara. Siap mendengarkan? Ibu ulang lagi. Lelakiannya siap mendengarkan? Ceritanya adalah Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan yang gemuruh. Kelas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Raida Fakira. Di sini saya ingin bercerita tentang kisah Nabi yang berjudul Bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala di usia 480 tahun. Setelah 5 abad lamanya berdakwah kepada umat-umatnya dan meninggal dunia di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala di antara kaum yang menyembah berhala. Mereka yakin dengan menyembah patung-patung itu akan mendatangkan kebaikan dan menolak kesialan. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana dan penyabar. Namun setelah lama ia berdakwah hanya mendapatkan 70 sampai 80 orang pengikut saja. Ketika ada kaum Nabi yang berkata, "Hai Nuh, jika kau ingin kami mengikuti agamamu, maka jauhkanlah para kaummu yang terdiri dari orang-orang miskin itu." Nabi Nuh alaihissalam menolak dan berkata, "Agama yang aku bawa untuk semua orang, tiada pengecualian." Karena sudah tidak berdaya lagi menghadapi kata-kata Nabi Nuh, mereka pun berkata lagi, "Sudahlah Nuh, kami tetap tidak akan mengikutimu sampai kapanpun dan tidak akan meninggalkan kepercayaan dan adat istiadat kami." Nabi Nuh alaihissalam yang melihat kaumnya yang keras kepala akhirnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum-kaum itu." Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun membuat kapal yang besar bersama umat-umatnya yang setia. Namun ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang beristirahat bersama umat-umatnya, ada setengah umatnya yang keras kepala mengotori kapal Nabi Nuh alaihissalam dan membuang kotoran di situ. Akhirnya Allah pun membalas perbuatan mereka dengan cara membuat mereka menderita sakit perut yang amat sakit. Dan akhirnya mereka pun sadar bahwa sakit perut yang mereka rasakan itu adalah sakit perut karena mereka sudah mengotori kapal Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka memohon ampun dan meminta kesembuhan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembuhkan mereka. Mereka pun berkata, "Nuh, sembuhkanlah sakit kami. Kami berjanji tidak akan mengotori kapalmu lagi." Tapi Nabi Nuh hanya menjawab, "Kau tidak perlu meminta maaf kepadaku. Cukup bersihkan saja kapal yang sudah engkau kotori itu." Atas izin Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka membersihkan kapal itu, mereka pun sembuh dari sakitnya. Tidak lama kemudian kapal Nabi Nuh alaihissalam pun jadi, dan Nabi Nuh alaihissalam mengajak umat-umatnya untuk masuk ke dalam kapal. "Wahai umat-umatku, masuklah ke dalam kapal. Kapal kita sudah selesai. Sebentar lagi akan turun hujan yang sangat deras dan akan terjadi banjir yang sangat besar." Akhirnya kaum Nabi Nuh pun masuk ke dalam kapal, tapi hanya setengah. Ya,
hujan setetes pun. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam hanya menjawab, jika Allah berkehendak akan turunlah banjir yang sangat besar dan hujan yang sangat deras. Akhirnya pun setelah tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat deras. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak kepada umat-umatnya, wahai umat-umatku, ayolah kita masuk. Tapi umatnya hanya diam dan berkata, tidak akan aku pernah memasuki kapalmu itu. Dia juga berteriak kepada anak dan istrinya, wahai anak dan istriku, sesungguhnya tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita masuk ke dalam kapal. Tapi anaknya sang Kan'an malah menjawab, tidak ayah, aku akan menaiki bukit yang sangat tinggi, pasti aku akan selamat. Tapi akhirnya umat-umatnya dan anak istrinya pun ikut tenggelam karena banjir yang sudah sangat besar. Akhirnya kapal Nabi Nuh alaihissalam sangat terangkat. Nabi Nuh alaihissalam pun mulai berlayar. Tidak lama kemudian mulai turunlah air yang sedang membanjir. Mulai turun dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih atas kehilangan anak dan istrinya. Karena kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh digelari sebagai Nabi Ulul Azmi. Akhirnya kapal Nabi Nuh pun mulai berhenti di sebuah gunung. Akhirnya kaum Nabi Nuh yang ikut masuk ke dalam kapal Nabi Nuh pun selamat. Nah teman-teman, hikmah yang kita dapat dari cerita ini adalah janganlah kalian membeda-bedakan semua orang dan harus bersabar. Juga kalian harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kalian membeda-bedakan itu, jangan kalian membeda-bedakan dari sosialnya, karena semua orang itu di mata Allah itu sama, kecuali keimanannya. Saya akhiri cerita saya sampai di sini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan yang nomor lagi semuanya. Iya, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari teman kita Lala. Apa tadi judulnya? Siapa ingat? Apa? Bahtera Nabi Nuh. Bahtera. Ibu tanya nih, tadi kan sudah mendengar cerita dari temannya. Ibu tanya siapa yang dapat menjawab isi dari cerita teman kita Lala tadi. Nah, tadi menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh waktu itu berusia berapa waktu diangkat menjadi nabi? Siapa yang ingat? Berapa? Salah. Berapa bisa? 400 mendekati. Berapa Lala? 480 tahun. Nah, kita ada mendengarkan 480 tahun. Bayangkan umur Nabi Nuh sebanyak 480 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul Allah. Lalu beliau wafat umur keberapa tadi? Berapa? Berisi apa namanya Pak? Berisi minat. Nah, bakatnya ada, silakan tampil ke depan. Nah, bakat apa? Bakat puisi kah? Bakat azan suaranya bagus kah? Boleh ke depan. Nah, ya terima kasih.
semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mempunyai bakat kemauan tampil ke depan, nanti ibu tampilkan. Ibu tampilkan, insya Allah nanti kalau ada lomba ibu bawa nantinya enak untuk lomba. Tepuk tangan dulu buat Lala. Ya, terima kasih.